Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Rumah Kakak Family. Hari ini kami ada di desa, tepatnya di Desa Eco Camp yang letaknya di Pamijahan, Bogor. Nah, setelah kami akan mereview blok-blok apa aja yang ada di Desa Eco Camp yang bisa kalian tempati, karena memang di sini semuanya blok-bloknya itu bagus, pemandangannya juga bagus. Seperti di desa, banyak padi, banyak burung-burung, dan udaranya juga enak banget, sejuk. Oke, see you, nanti kita akan review ya. Oke, kita mulai dari sini ya. Ini adalah pintu masuk utama dari di Desa Eco Camp. Nah, Desa Eco Camp ini satu arah, jadi dari pintu masuk ini nih, kalau kita balik arah, kita mulai masuk ke atas ya. Oke, nih ini bentuknya lingkaran, jadi kita mulai dari pintu masuk utama ini satu arah. Tuh, jadi mobil itu nggak mungkin beradu arah, karena memang ini satu arah. Kita ke atas, kita mulai dari blok yang paling pertama. Blok yang paling pertama itu yaitu blok kepel. Di sini semuanya namanya menggunakan nama buah-buahan. Nah, di blok kepel ini ada yang camper van dan juga nggak camper van nih. Yang camper van itu ada 3 blok di blok kepel ini. Nah, yang di atasnya ini juga blok kepel, ada 2 blok. Nah, di setiap bloknya ini masing-masing ada toiletnya, jadi kita kalau mau ke toilet nggak jauh-jauh. Dari blok kepel tadi kita naik ke atas, ini ada blok kecapi. Nah, nih blok kecapi juga sama, ada yang camper van cukup untuk 3 mobil. Tuh. Iya Pak. Ada 3 blok camper van. Tuh, sama seperti blok yang tadi, tapi yang di atasnya juga sama juga nih, ada 2 blok, tapi yang di atas ini enggak camper van. Tuh. Ya. Oke, lalu setelah blok kecapi kita ke atas lagi nih. Di sini ada blok Markisah. Blok Markisah ini juga camper van. Tuh, cukup untuk 3 blok. Ya. 3 blok yang camper van. Nah, ini blok Markisah. Di atasnya juga masih sama, blok Markisah, tapi tidak camper van. Di seberangnya blok Markisah, nah ini kita ke tengah lagi. Di sini juga ada blok nanas. Tuh, blok nanas ini letaknya juga di tengah sawah, sejuk banget. Tuh, dia ada di tengah sawah, pas banget kalau kita buat tenda di blok nanas ini. Depannya langsung pohon padi. Tuh, itu blok nanas. Blok nanas itu deket banget dengan musola, dan di sini juga ada taman bermain. Pemandangannya indah banget di sini, sejuk, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Suhunya sekitar 17 sampai dengan 29
Jadi ini adalah blok nanas. Kita naik ke atas lagi. Nih, ada abang sama kakak. Nah, kita ke atas, kita masuk ke Sirsak. Nah, ini blok Sirsak, blok yang kami booking. Nah, di blok Sirsak ini juga cover fan. Nah, yang di bawah ini bisa untuk tiga cover fan. Jadi ada mobilnya nih di blok Sirsak ini. Tuh. Yang di bawah ini cover fan, dan yang di atas ini non cover fan, bisa buat 3-4 tenda non cover fan. Nah, ya, dan di ujung sana itu juga kamar mandinya. Jadi setiap blok itu kamar mandinya deket, nggak jauh. Jadi kita kalau mau nyuci piring, mau apa, gampang. Dan colokan untuk keran air juga banyak di sini. Jadi kita nggak repot-repot kalau untuk mencari air dan listrik, karena memang itu yang paling utama kalau kita lagi camping, air dan listrik. Di seberangnya Sirsak ini juga ada. Nah, ini kenapa disebut di desa, karena memang di sini juga banyak nih blok-blok yang ada di tengah sawah. Banyak padinya tuh, padinya hari ini lagi sedang menguning. Nah, ini di seberangnya Sirsak ada blok manggis. Ya, manggis ini ada 2 blok nih. Kalau blok yang manggis yang di tengah sawah, dia sudah bagus nih bentuknya nih. Manggis 1 tuh, namanya 2. Nah, sudah ada papannya, jadi buat tendanya enak di tengah-tengah sawah. Bagus pemandangannya tuh. Nah, setelah tadi kita dari blok Sirsak, di belakangnya ini ya ada blok Srikaya. Nih, ini juga cover fan. Di sini setiap coupling-couplingnya itu luas. Jadi kalaupun cover fan itu antara tenda dengan mobil itu masih ada jaraknya. Nih, ini blok Srikaya. Yes, kita sudah agak naik ke atas nih. Tuh, enak blok Srikaya. Atasnya ada ayunannya tuh. Dan di atasnya juga ada tempat parkir dan kamar mandi. Ini blok Srikaya ini adalah camper van terakhir yang ada di desa Eco Camp ya. Nah, di seberangnya Srikaya ini ada blok pepaya. Nah, yang di tengah sawah ini ada 4 blok tadi. Ada manggis, ada nanas, dan yang terakhir ini ada pepaya. Tuh, pepaya juga enak tempatnya. Nah, sekarang kita akan mereview yang non camper van. Tadi setelah dari Srikaya nih, ini kan Srikaya kan camper van terakhir ya. Di sini kita ke atas ya. Ini yang non camper van sekarang. Di atas ini adalah tempat parkir untuk yang non camper van. Jadi di sini muat sekitar 5 mobil. Tuh ya. Yang tadi ini Srikaya. Tuh, kita ke atas. Ini yang non camper van. Ada muat 5 mobil. Ada kamar mandinya juga. Nah, di samping kamar mandi dan tempat parkir ini ada blok nangka. Tuh di sini tuh.
dia adanya tepat di samping tempat parkir dan kamar mandi. Nih, tuh ya. Oke, ini ada blok nangka. Blok nangka itu muat untuk sekitar 3 tenda besar ya, tapi ini non cover fan. Ini blok nangka tuh, dia adanya di atas, jadi meskipun non cover fan, view-nya bagus banget dia ke bawah. Ini blok nangka ini adalah camp non cover fan yang favorit. Jadi meskipun dia non cover fan, tapi dia favorit karena pemandangan ke bawahnya itu bagus banget. Nah, samping nangka ini ada durian. Tuh, ada durian di atas. Ini juga pemandangannya bagus banget, langsung view-nya sawah. Ya, ada camp durian. Nah, setelah durian, sampingnya itu ada matoa. Nah, ini matoa itu cukup untuk sekitar berapa nih? 3 tenda. Ya, dia juga view-nya langsung tuh. View-nya langsung tuh ke sawah. Makanya yang di atas ini meskipun non cover fan itu jadi camp favorit semuanya karena view-nya langsung ke sawah dan ada gunungnya juga tuh. Nah, ini matoa ya. Sampingnya juga langsung ada kamar mandi. Karena memang di sini kamar mandinya itu banyak banget. Kamar mandi, wastafel untuk nyuci piring, dan semuanya bersih-bersih. Jadi untuk yang mau camping di sini nggak perlu khawatir kamar mandinya jauh atau nggak ada air, karena memang di sini sudah disediakan semuanya. Fasilitasnya bagus di sini. Di samping matoa ini juga ada blok sawo. Nah, blok sawo juga di atas. View-nya juga bagus. Ini muat untuk sekitar 3 tenda. Muat sekitar 3 tenda non cover fan. Di seberangnya sawo, di bawah itu pas di pinggir sawah ada camp duet. Nah, itu juga ini view-nya juga bagus banget, duet. Tuh, pemandangannya. Dia langsung ke sawah ya di bawahnya. Nah, lalu kita balik lagi nih ke seberangnya. Ada camp Blimbing. Tuh, Blimbing muat sampai dengan 4 tenda. Ya, Blimbing muat sampai 4 tenda dan dia juga punya kamar mandi sendiri. Jadi kita nggak perlu khawatir. Ini juga di desa Eco Camp ini kids friendly banget karena memang tempatnya juga enak, kamar mandinya banyak. Jadi anak-anak juga kalau di sini tuh nggak berbahaya. Di seberangnya Blimbing, di bawahnya ini ada Camp Melon. Nah, Melon ini tepat di sebelah musola. Jadi view-nya sawah dan tepat di samping musola. Ada di bawah, ini juga enak tempatnya. Di seberang Melon, di bawahnya Blimbing, ini ada Camp Jambu. Nah, Camp Jambu ini muat bisa sampai 5 tenda besar. Karena ini di sini tendanya besar tuh. Ya. Ini juga enak banget kalau untuk keluarga mau camping bareng nih di sini. Enak di sini tempatnya. Di bawah Camp Jambu nih kita sudah mulai ini lingkaran yang paling terakhir ya, paling bawah. Ini di bawah ini juga ada tempat parkir untuk yang
non camper van. Muatnya banyak banget ini, bisa sampai 10 mobil lebih. Dan di bawahnya itu ada aula, namanya aula Jamblang di sini. Ini bisa digunakan kalau misalkan ada acara-acara kantor atau acara keluarga, bisa di aula sini. Nanti di belakangnya Jamblang juga masih ada camp lagi ya, camp Salak. Nanti itu bisa untuk sekitar 2 tenda di camp Salak itu. Nah, ini adalah aula di camp Jamblang tuh ya, enak, bisa untuk acara keluarga tuh. Di dekat camp Jamblang ini kita coba ke belakang ya, karena kita mau lihat camp Salak. Ini juga ada tuh, ada air terjun kecil, air terjun nih, ini aulanya tuh. Nah, di sini yang bikin saya senang itu udaranya itu enak banget, sejuk, nggak dingin, nggak panas, sejuk banget, jadi enak untuk camping. Nah, ini adalah toilet untuk camp Salak tuh, jadi toiletnya enak banget, banyak di sini tuh. Toiletnya juga bersih di sini tuh. Ya, ada toilet duduk. Nah, ini adalah camp Salak. Ini ada wastafelnya. Ini muat untuk 3 tenda. Ini letaknya ada di belakang aula Jamblang tuh, semuanya. Dia view-nya juga bagus, view meskipun letaknya di belakang aula, view-nya juga bagus tuh, langsung ke sawah. Sejuk banget di sini. Setelah tadi dari aula Jamblang ya, tadi kan kita dari atas sana tuh. Nah, ini adalah akhir dari satu arah yang tadi awal kita review. Ini adalah akhirnya nih di sini. Nah, akhirnya itu adalah di dekat musola. Musolanya camp Jamblang. Nah, ini adalah akhirnya. Nah, di akhir ini ya, masih ke bawah sini juga ada apa namanya mainan untuk anak-anak tuh, ada perosotan, ada ayunan ya, anak-anak pasti senang kalau kesini. Ini adalah akhirnya, nanti saya akan tunjukin ya yang tadi akhir, kita nanti nyampainya di mana lagi nih ya. Jadi ini bentuknya seperti lingkaran tuh. Ini akhirnya di sini. Nah, kita kembali lagi ke jalan awal masuk kita. Nah, ini kita udah ketemu lagi nih tuh. Ini adalah jalan masuk waktu awal tadi saya mereview tuh, ya kan? Nah, tuh ketemu lagi deh di jalan satu arah. Di sini juga bukan cuma camping aja ya, tapi bisa buat edukasi anak juga. Sama kayak kakak sama abang itu belum pernah lihat pohon padi, di sini bisa lihat dia pohon padi tuh. Karena di sini padinya waktu kami datang itu lagi bagus-bagus ya tuh, lagi menguning. Dan di sini juga lagi banyak petani padi ya yang lagi menuai padinya tuh. Kalau untuk harga camping di sini untuk camper van dan non camper van, untuk lebih jelasnya nanti akan kami cantumkan di kolom deskripsi. Kalau untuk rekomendasi tempat atau blok yang view-nya langsung ke sawah,
ya. Itu ada di Keppel. Nah, Keppel ini karena langsung persis di depan sawah. Ya, tapi kalau pingin view-nya sawah dan juga pemandangan tuh yang bagus banget, dapat view gunung, itu ada di blok Sirsak, blok yang kami tempati hari ini. Karena di Sirsak itu kami bisa langsung melihat sawah dan juga bisa melihat viewnya itu bagus semuanya, dan di sini tuh udaranya juga enak banget, sejuk ya. Jadi mungkin itu aja.